Hai, kembali lagi bersama saya Dr. Elita Margareta dari IDS Med Solution Plus. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh mutasi virus terhadap tingkat efektivitas vaksin yang beredar di pasaran. Sebelum kita memulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Sampai saat ini, virus SARS-CoV-2 telah mengalami berbagai mutasi dan menghasilkan lebih dari 4.000 varian yang terdeteksi di seluruh dunia. Sejak pertama kali terdeteksi pada Desember 2020, virus COVID-19 varian B16172 atau yang lebih kita kenal sebagai varian Delta, pertama kali ditemukan di India dan telah menyebar dengan cepat ke 96 negara di dunia dan terbanyak di Asia. Tidak hanya mendominasi di India dan Inggris, varian Delta juga termasuk ke dalam salah satu varian of concern atau varian yang diwaspadai oleh WHO. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara berkala melacak penyebaran dan perkembangan berbagai varian COVID-19 di dunia. Dalam informasi terbaru yang diunggah pada 23 Juli 2021, ada beberapa varian baru yang masuk ke dalam daftar pengawasan. WHO memasukkan varian-varian ke dalam kelompok Alerts for Further Monitoring. Menurut WHO, varian kategori Alerts for Further Monitoring memiliki potensi jadi berbahaya di masa depan karena memiliki perubahan genetik. Sampel pertama dari varian B14662 yang dilaporkan oleh Indonesia pada bulan November 2020 lalu, dan kemudian WHO mengkategorikannya ke dalam kelompok Alerts for Further Monitoring pada 28 April 2021. Virus SARS-CoV-2 merupakan virus RNA untai tunggal positif yang memiliki stabilitas rendah sehingga sangat rentan terhadap mutasi. Struktur virus SARS-CoV-2 tersusun dari dua jenis protein, yaitu protein struktural dan protein non-struktural. Mayoritas varian yang masuk ke kategori varian of concern mengalami mutasi pada protein spike, khususnya subunit S1. Program vaksinasi adalah salah satu upaya penting untuk memutus rantai penularan COVID-19. Vaksin COVID-19 dikembangkan berdasarkan pengenalan protein spike sebagai faktor virulensi utama virus SARS-CoV-2. Mayoritas vaksin yang ada saat ini menggunakan genom virus SARS-CoV-2 yang diisolasi pada fase awal pandemi sebagai prototipe pengembangan vaksin. Berbagai jenis dan tipe vaksin COVID-19 yang sudah melewati uji klinis kini telah digunakan di seluruh dunia. Namun, penelitian masih terus berlanjut untuk mempelajari apakah vaksin yang tersedia saat ini cukup efektif terhadap SARS-CoV-2 yang telah bermutasi. Saat ini, terdapat 3 kelompok vaksin yang sudah melalui uji klinis dan digunakan di seluruh dunia. Kelompok vaksin yang pertama adalah vaksin berbasis mRNA yang diproduksi oleh Pfizer dan Moderna. Vaksin mRNA mengandung mRNA SARS-CoV-2 untuk menghasilkan spike protein. Kelompok kedua adalah jenis vaksin yang menggunakan adenovirus, seperti vaksin AstraZeneca dan vaksin Johnson & Johnson. Rekombinan adenovirus akan mengekspresikan protein spike yang kemudian menstimulasi antibodi penetral dan respon imun seluler. Yang ketiga adalah vaksin yang menggunakan virus SARS-CoV-2 bentuk inaktif seperti vaksin Sinopharm dan vaksin Sinovac. Vaksin dengan virus inaktif ini akan merangsang respon imun yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada protein spike, tapi juga pada protein virus SARS-CoV-2 lainnya seperti protein E dan protein N. Meski vaksin COVID-19 tidak bisa mencegah seseorang dari infeksi COVID-19 varian manapun, setidaknya vaksin bisa menurunkan resiko keparahan dan kematian akibat COVID-19. Lalu, seberapa efektif vaksin COVID-19 terhadap virus corona? Vaksin yang pertama yang akan saya bahas adalah vaksin Pfizer-BioNTech. Sebuah studi yang dilakukan oleh Public Health England menunjukkan bahwa 2 dosis vaksin berbasis mRNA yang diproduksi oleh Pfizer dan BioNTech efektif 96% terhindar dari rawat inap tanpa kematian. Penelitian ini melibatkan lebih dari 14.000 orang di Inggris yang tertular virus varian Delta. Dari mereka, 166 dirawat di rumah sakit dari 12 April hingga 4 Juni.
Selain itu, vaksin ini 88% efektif melawan COVID-19 bergejala yang disebabkan oleh varian virus Delta 2 minggu setelah dosis kedua. Vaksin selanjutnya adalah vaksin AstraZeneca. Data terbaru dari Public Health England yang diterbitkan sebagai pracetak menyebut vaksin AstraZeneca menawarkan perlindungan tingkat tinggi dari varian Delta. Efikasinya mencapai hingga 92%. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa 2 dosis vaksin AstraZeneca dapat mencegah resiko rawat inap dan bahkan tidak ada kematian di antara mereka yang divaksinasi. Sementara, efektivitas vaksin terhadap infeksi COVID-19 varian Delta yang bergejala adalah 64%. Vaksin selanjutnya adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac juga telah mengantongi izin EUA dari WHO, dan menurut WHO, hasil data yang ditinjau menunjukkan vaksin berbasis inactive virus dapat mencegah penyakit bergejala pada 51% dari mereka yang telah menerima vaksinasi. Selain itu, data juga menunjukkan vaksin ini melindungi infeksi parah dari COVID-19 yang menyebabkan rawat inap pada 100% populasi. Kesimpulannya adalah, vaksinasi merupakan salah satu strategi pengendalian rantai penularan COVID-19 yang telah dilakukan di berbagai negara. Saat ini, proses vaksinasi pun sedang berjalan di Indonesia. Masyarakat sebaiknya ikut serta dalam proses vaksinasi agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat semakin ditekan. Walaupun vaksin apapun memang tidak bisa 100% menangkal varian COVID-19, tetapi dengan melakukan vaksinasi bisa mengurangi gejala yang lebih berat. Nah, bagi individu yang sudah divaksinasi harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19. Protokol kesehatan yang perlu dilakukan antara lain adalah menjaga jarak aman, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, membatasi mobilisasi, dan hindari kerumunan saat tidak ada kegiatan yang mendesak. Selain itu, mari kita terapkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment untuk mengurangi penularan dan penyebaran virus COVID-19. Saya Dr. Elita Margareta, mohon undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay wowsome!